Oke, jadi di kampus mana nih? Kampus. Emang banyak. Emang banyak. Ya, Untat. Oke, UI ya, Untat idolaku. Jadi di Untat saya sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Ya sehari-hari tentu mengajar, melaksanakan penelitian dan pengabdian sebagaimana Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen teladan. Calon pendidikan. Kehidupan di kampus dari saya itu sangat normal, sangat seperti mahasiswa pada umumnya, dia Dosa bohong, sip. Ceritakan tentang kehidupan kamu di kampus. Biasa saja. Jadi kenalin, nama gua Adit. Biasa saja. Kegiatan di kampus sendiri saat ini saya memang kurang aktif di kampus karena saat ini saya sedang magang. Kalau terkait dengan komunitas belajar, menurut saya itu merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena dalam komunitas belajar ini tentunya menjadi wadah yang memfasilitasi ketika kemudian teman-teman ingin saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat terkait dengan permasalahan yang ada di lingkungan kampus itu sendiri. Berapa penting komunitas belajar untuk saya? Menurut saya itu sangat penting. Kenapa komunitas belajar itu sangat penting? Secara pribadi menurut saya, komunitas belajar itu menjadi tempat bagi kita untuk menemukan orang-orang yang sebenarnya tidak tahu arah jalan kemana. Dan perlu kita ketahui juga kalau orang-orang yang di dalam itu pasti sudah orang-orang yang berpengalaman, cerdas, pasti. Wah, kalau ditanya seberapa penting sebuah komunitas belajar itu sangat penting karena kalau dari pengalaman saya waktu kuliah itu disampaikan sama teman-teman atau bahkan senior disampaikan bahwa di kelas itu kita cuma mendapatkan pengalaman belajar itu kurang lebih 20-30%. Tapi 70% atau sisanya itu kita dapatkan di luar komunitas, organisasi, bersosial atau bergaul dengan masyarakat sekitar. Jadi mahasiswa zaman now itu memang dituntut bukan hanya kemampuan intelektual, tapi juga dimampukan dibutuhkan soft skill. Nah, karena nanti dunia kerja pada saat mereka selesai itu sangat susah sekarang mencari pekerjaan. Jadi pekerjaan sekarang itu membutuhkan soft skill seperti kepemimpinan, jiwa sosial dan lain sebagainya. Bahasa itu paling penting juga, bahasa. Banyak banget tuh. Kenapa begitu penting? Karena di situ kita dapat informasi tambahan mengenai hal-hal yang perlu kita ketahui. Misalnya, contoh, kalau dalam kelas ada semangat belajar yang tidak bisa dipenuhi oleh dosen dalam kelas karena mungkin banyaknya mahasiswa atau dia masih memiliki pertanyaan yang tidak bisa disampaikan di tempat umum. Nah, komunitas belajar ini tempat yang sangat tepat untuk mahasiswa seperti itu. Mata dong, kasih lihat mata dong, kasih lihat. Cukup penting. Saya sepakat dengan beberapa pendapat dari teman-teman saya sebelumnya dan terutama dari dosen sekaligus pembina saya dan ketua umum saya paling ganteng. Seberapa penting komunitas belajar di kampus menurutmu? Biasa saja, tidak sepenting-penting itu. Sudah, itu saja. Allahu Akbar. Saya pribadi itu merasa bahwa mata kuliah yang kita dapatkan di kampus mengenai peradilan semua itu tidak cukup untuk memenuhi hasrat belajar saya. Jadi keinginan belajar saya itu tidak bisa terpenuhi apabila cuma mendapatkan materi dalam kelas, karena itu tidak bisa fokus, tidak difokuskan di situ karena ya masalah waktu belajarnya atau misalnya pembagian kelompok itu kan tidak bisa fokus. Jadi semua orang menerima itu, semua mahasiswa dalam kelas itu harus menerima yang sama. Jadi ada batasan
informasi yang kita terima pada saat jam kelas. Sedangkan dalam komunitas peradilan semu kita bisa lebih leluasa membedah ataupun melakukan kajian-kajian yang bersangkut dengan peradilan semu. Ibarat kalau di Fakultas Kedokteran, belum dia dikatakan seorang dokter kalau belum pernah membedah mayat, bedah Kadaver. Itu. ya kadaver istilahnya ya. Kadaver. Belum pernah bedah ini ya, bedah langsung turun langsung ya, kira-kira begitu. Nah, kalau kita anak hukum, belum dikatakan kita mahasiswa hukum sejati kalau belum pernah bedah kasus. Dan bedah kasus itu di Fakultas Hukum hanya didapatkan di Mutkot Community. Mengapa kamu masih memilih komunitas peradilan semu di kampus? Lah, saya mau. Kenapa ya? Kenapa jutek sekali Kenapa jutek? Saya suka. Oke, karena zodiak Taurus. Oh, jangan bawa zodiak dong. Jangan bawa zodiak Teman-teman, dong. for your information, zodiak Taurus itu adalah orang yang ambisius. Woi, betul. Karena tujuan saya mau ikut lomba peradilan semu. Jadi saya masih. Woi. Saya tunggu Bali guys, Bali. Jangan lupa undang kami anak Untar. Kamu punya NCT? Kamu tahu ya NCT itu gratis makan. Halo teman-teman semua, buat kalian yang masih penasaran nih dan ingin menambah pengalaman lebih dalam lagi terkait dengan peradilan semu, ayo join sama-sama di komunitas peradilan semu MCC Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Kita sama-sama cari ilmu, kita sama-sama menambah relasi, biar kita semua menjadi lebih baik lagi tentunya ke depannya. Teman-teman, saya dapat tugas dari Pak Maulana. Pak Maulana kasih tugas isi ini formulir. Kalau kalian tidak isi di formulir, kalian tidak dan harus mulai di semester depan. Jadi teman-teman tolong isi ini formulir peradilan semua, oke? Oke, join. Kalau tidak mau dapat join. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama masuk ke peradilan semu agar supaya buka sidang hari ini. Iya. Sebelum pas 28 dan 1. sidang peradilan semu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 351 garing Ditsus garing 2023 garing Pengadilan Negeri Palu. Jika kalian ingin mempelajari hal yang seperti itu, masuk di peradilan semu. Guys, ayo mas MCC. Di MCC itu banyak cowok guys. Ini ada formulir. Masuk dulu di aku tugasnya. Sudah ada yang mau masuk. Ada semester. Yang tidak ikut lagi. Tidak lama. Itu ultimatum itu. Kamu begini. Kamu mau pintar dalam ilmu hukum? Join Mutkot. Kamu jangan cuma jadi mahasiswa hukum. Ikut juga organisasi, ikut banyak kegiatan, volunteer supaya di situ kamu dapat pengalaman. Siap. Pengalaman itu penting loh pas magang supaya kamu bikin CV tidak cepat berulang. Kebetulan saya sudah merasakan. Pesan saya untuk seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia maupun mungkin di luar negeri yang bisa mendengar untuk MCC ini, jadilah menjadi yang berguna untuk terutama untuk dirimu, orang tua dan bangsa dan negara. Woi, Manfaatkanlah waktumu. Ibu Sekum tuh. Manfaatkanlah waktumu saat kau masih muda karena waktu muda tidak akan terulang lagi 2 kali. Dan manfaatkanlah untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan cinta-cinta terus. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, karena saya juga mahasiswa, beranilah untuk keluar dari zona nyaman kalian. Kenapa? Karena jika kalian bertahan di zona nyaman kalian, kalian tidak akan pernah mengalami perubahan, perkembangan, dan lain-lain sebagainya. Dan dengan kalian berani keluar dari zona nyaman kalian, kalian akan menjadi mahasiswa yang berpengalaman, berintelektual, berelektabilitas, dan pastinya berhati nurani yang diinginkan oleh semua orang. Teruslah belajar, karena belajar itu penting. Kepada semua yang mendengar bahwa Mutkot Club ini adalah wadah belajar yang sangat seru, tidak sekaku yang dipikirkan. Kemudian pengurusnya juga kece-kece, pintar-pintar, bisa diadu lah dalam soal gagasan dan keilmuan. Nah,
Dan saya akui semua pengurus kepengurusan Mood Court klub di tahun ini itu luar biasa semua. Gercep, ide-idenya brilian dan memberikan ide-ide yang di luar nurut. Pesan saya untuk semua mahasiswa dimanapun kalian berada, kuliah itu bukan persoalan tentang IPK, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengasah dan juga menambah pengalaman kita menjadi lebih baik lagi, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, juga meningkatkan value dari diri kita itu sendiri. Terima kasih, sampai jumpa. Tolong sekali yang sudah nunggak 3 bulan, ayo bayar uang kasnya. Kita butuh secret guys. Jadi daripada numpang terus, ayo bayar uang kas kalian. Ketuanya sudah bayar. Ketuanya rajin bayar, tenang. Oh. Pakai yang 300.